Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat kesulitan belajar. Nah, kelompok 4 terdiri dari saya, Agung Fitrianto, dan teman saya Intan Bestari dan juga Mbak Vicky Ernaningrum. Yang pertama, pendahuluan. Pada prinsipnya, setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan untuk mencapai prestasi akademik yang memuaskan. Kenyataan sehari-hari ada perbedaan yang jelas dalam kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, dan pendekatan belajar. Ini terlihat antara satu siswa dengan siswa lainnya. Perbedaan tersebut mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Kesulitan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan anak untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menurut Mas Rula 2013, kesulitan belajar ini merupakan masalah nyata pada anak, baik umum maupun khusus, dan disebabkan oleh disfungsi neurologis, proses psikologis, dan penyebab lainnya. Sedikit pembelajaran, setiap anak dengan kesulitan belajar memiliki karakteristik yang unik dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, setiap anak memiliki kesempatan untuk berhasil dalam belajarnya. Beragam kesulitan yang dialami oleh siswa, baik sekolah negeri maupun swasta, merupakan masalah klasik yang melanda dunia pendidikan saat ini. Prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih oleh seseorang jika mereka dapat belajar secara lancar dan tidak ada hal-hal yang mengganggu atau menghambatnya. Next. Pengertian kesulitan belajar. Menurut Jamarah menyatakan bahwa learning disability atau kesulitan belajar juga biasa disebut sebagai ketidakmampuan belajar atau learning disabilitas. Adalah suatu kondisi di mana seorang siswa tidak dapat belajar secara memadai karena adanya ancaman, hambatan, atau ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar adalah sesuatu yang pasti dialami siswa ketika mereka merasa tidak nyaman saat mengikuti kelas karena dipaksa oleh orang-orang di sekitar mereka dan mereka tidak dapat fokus belajar, mengalami gangguan dari riwayat kesehatan atau gangguan untuk mengenali lingkungan. Next. Anak yang mengalami kesulitan belajar adalah yang memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau menghitung. Selain itu, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana kompetisi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, baik berbentuk sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Fenomena kesulitan belajar pada seorang anak biasanya tampak jelas dari menurunnya prestasi akademik atau hasil belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku atau misbehavior. Anak seperti kesukaan berteriak di sekolah, kelas, mengusik teman, berkelahi, dan tidak masuk kelas, atau gemar membolos. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Westwood dan menyatakan faktor penyebab kesulitan belajar sebagai akibat dari beberapa pengaruh. 1. Pengajaran yang tidak sesuai. 2. Kurikulum yang tidak relevan. 3. Lingkungan kelas yang kurang kondusif. 4. Kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan. 5. Hubungan yang kurang harmonis antara guru dan anak. 6. Kurangnya kehadiran anak di sekolah. 7. Masalah kesehatan. 8. Proses belajar yang menggunakan bahasa kedua. 9. Masalah emosional dan perilaku. 10. Kecerdasan di bawah rata-rata. 11. Gangguan sensoris. Dan yang terakhir, kurang percaya diri. Westwood dan menyatakan faktor penyebab kesulitan belajar.
belajar sebagai akibat dari beberapa pengaruh berikut. 1. Pengajaran yang tidak sesuai. 2. Kurikulum yang tidak relevan. 3. Lingkungan kelas yang kurang kondusif. Setah iki ku podo Jan. Podo karo mau gak? Keliru. Paling ke kopi siji kuwi. Terus nang akhir yang dipotong ngono ya. Ya ngono gak apa-apa. Macam-macam kesulitan belajar. 1. Learning disorder atau kekacauan belajar. Sesuatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan belajar. Belajar itu sulit karena kecacatan disebabkan oleh reaksi yang bertentangan dengan potensi seseorang. 2. Learning disability atau ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. 3. Learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar. Menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. 4. Underachiever atau pencapaian rendah, mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas norma, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. 5. Slow learner, lambat belajar. Seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. D. Karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar. 1. Language processing atau pengolahan bahasa. Sandrock menyatakan bahwa gangguan pada pengolahan bahasa dalam bicara ini contohnya seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, gangguan kefasihan berbicara, dan problem bahasa seperti kesulitan menerima informasi dan mengekspresikan bahasa. 2. Visual spatial atau processing. Anak mempunyai kesulitan belajar dalam visual spatial processing. Mereka cenderung tidak bisa menangkap arti dari sebuah gambar atau angka. 3. Visual motor atau processing. Kesulitan belajar pada visual motor processing ialah mereka yang tidak bisa memahami bahasa tubuh, orientasi spasial, serta pembelajaran yang secara motorik. 4. Phonological processing. Kesulitan belajar pada phonological processing disebabkan oleh gagalnya kemampuan siswa dalam mengolah dan memahami rangsang-rangsang dari proses penginderaan, sehingga anak kesulitan untuk memahami objek yang ia dengarkan atau sulit untuk memahami objek yang ia lihat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Yang kelima ada processing speed siswa. Siswa yang memiliki kesulitan pada processing speed ialah siswa yang memiliki keterbatasan potensi-potensi kecerdasannya atau slow learner, yang mana pada dasarnya semua anak memiliki kecepatan yang berbeda dalam menangkap dan memproses suatu materi. Yang keenam, working memory, ketidakmampuan untuk mengingat apa yang telah dilihat atau didengar maupun yang telah dialaminya. Anak dengan masalah ini dapat memiliki kesulitan dalam merecall kata-kata yang ditampilkan secara visual. Yang ketujuh ada executive function, merupakan siswa dengan kesulitan ini kurang mampu untuk menindaklanjuti apa yang sudah ia dapatkan atau dipelajari. Jika siswa mampu menindaklanjuti pengetahuan yang ia dapatkan, maka hal itu akan menjadi memori jangka panjang. Next. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Menurut Webster dalam Jamanik 2014, diagnosis diartikan sebagai proses menentukan hak permasalahan ketidakmampuan dengan ujian, dan melalui ujian tersebut dilakukan suatu penelitian yang hati-hati. Maka dapat disimpulkan dari pendapat para ahli tersebut bahwa diagnosis adalah suatu penentuan dalam suatu masalah yang dihadapi atau kelainan dengan meneliti atau menganalisis gejala-gejala yang tampak pada seseorang. Sehingga diagnosis kesulitan belajar adalah menentukan jenis masalah yang dihadapi dengan proses belajar. Diagnosis ini bertujuan untuk menentukan jenis kesulitan belajar apa saja yang dialami siswa. Next.
langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimak siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang terakhir, memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ, khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.